Ini oleh Gembala Bapak Tommy, silakan. Salam. Halo. Ada sukacita semua? Haleluya. Haleluya. Sudah lama ketemu lagi kan? Iya. Ya. Saya bersyukur Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur di mana-mana tetap Tuhan Yesus baik. Bukan mau naik oto, motor, jangan orang kecewa dengan Tuhan. Jangan kita selalu di perjalanan kecewa lagi. Ya, mohon maaf, memang orang masih manusia, masih ada hati masih kencur, orang bilang masih sampai kita sontong, sakit lagi. Tapi kalau orang anak Tuhan, pasti orang harus kuat orang beriman. Harus kuat. Zaman sekarang kejahatan di mana-mana saya lihat di viral atau di kejadian bunuh diri seorang pegawai negeri sipil itu. Saya lihat KTP, PNS dia, KTP. Dia loncat, pertama omak dulu, baru laki-laki itu. Nah, karena apa? Orang putus asa. Loh, gak mampu kita hidup di dunia ini. Ambil jalan pintas, Joh. Dia balumpa di jembatan. Kau berpikir orang sebagai manusia, ya tambah juga kita tambah hamba Tuhan. Orang kritik sana, kritik sini, ya tambah betul. Biasanya hamba Tuhan begitu, harus terima. Menyuruh Tuhan tidak mau terima. Iya. Terima sebagai anak Tuhan. Itu baru hamba. Iya. Oh, dia begini, dia begitu. Kalau kita dalam terima kasih ke orang yang perhatikan. Kalau tidak bikin begitu, terus sebagai hamba Tuhan, kapan lagi terus mau jadi orang pemenang? Ya, saya memang masih baru jadi hamba Tuhan, baru 4 tahun. Saya dari pendeta pembantu naik jadi pendeta muda di Gereja Betel Indonesia, Sulut dan Gorontalo. Saya memang dalam hal hati saya dulu siap jadi hamba Tuhan. Karena kalau jadi hamba Tuhan itu pegangannya harus kuat. Harus kuat. Saya pertama kenalan dengan Pak Simon. Saya buat KKR. Bukan bilang Pak Tommy hebat, nah. Berhasil semua KKR. Saya bersyukur dah, bukan kita artinya berhasil itu KKR banyak orang. Memang banyak orang. Saya bersyukur, aduh inilah. Naik lagi jadi pendeta muda. Ada kok jadi pendeta muda sombong lagi. Ya jujur aja. Dia pendeta apa? Oh, pendeta pembantu. Kita kok pendeta muda. Jadi masih di bawah. Oh, saya sendiri dengan Pak Simon sama pendeta. Nggak ada tuh bilang kopral dengan sersan. Semua sama anak Tuhan. Ada orang berpikir pendeta kok baru anak ingusan, masih baru dia. Saya bersyukur pelayanan ini yang seperti itu. Orang jauhkan semua. Semua anak-anak Tuhan. Bukan masalah dia pendeta, dia itu, tapi dia harus melayani bersama. Harus melayani bersama. Saya sekarang bina anak saya 2 laki-laki. Kalau bilang kesabaran pasti juga anak laki-laki. Laki-laki itu kau bilang jadi kerja sapu-sapu dada. Beda di perempuan. Nah, kalau perempuan orang teguh dengan lembut, orang juga iyo. Kalau laki-laki kau bilang jadi Tapi tidak semua anak-anak di luar di sekolah dan sini diberkati. Anak-anak yang takut Tuhan. Ya. Orang harus bina tuh anak pertama dari keluarga, dari orang tua. Kemarin saya patroli, saya lihat tuh anak-anakku di motor yang pasang racing itu kunsul. Aduh kasihan, durang penyawa. Saya bilang begini Pak Wakapolsek, Pak, ini hari-hari mau bagi terus nak kelar. Kalau boleh pakai brimob joko satu kali loko kong. Kalau kau pikirin marah, kalau boleh ke musnah tuh bakar rumpe motor ini. Karena motor ini jadi kecil. Orang bongkar pila-pila kiri kanan. Aduh, haleluya. Dapat motor sampai 20, 30. Malam minggu lagi masih ada.
Itulah anak-anak muda sekarang tidak ada pembinaan dari gereja. Kita dalam melaksanakan gereja. Tokoh-tokoh agama itu harus dibina. Saya bulan depan ada pertemuan besokan kerukunan beragama Kota Manado dengan wali kota. Saya akan usul itu kalau boleh ini Manado ini aman. Karena ini motor-motor anak-anak muda ini yang anak-anak masih SMP, oh dia cilaka atau bagaimana, orang juga takut. Gitu. Tambah itu udah bunuh diri, ya bunuh diri sekarang sebagai hamba Tuhan, tolong memberikan firman yang menguatkan imannya. Sekarang orang di acara-acara ibadah ulang tahun, terakhir ulang tahun apa? Miras, alkohol, orang kumpul di mana-mana. Saya lihat sendiri, aduh, bagus di pisah buah, ada tulis tuh selamat ulang tahun ke 17 tahun. Di belakang begini cap tikus dengan tuh anak-anak abg kubagoyang semua. Coba kalai. Ya mohon maaf. Tuh yang hamba batuan keterima berkat langsung dari mobil bilang salam damai di hati apa semua. Orang juga harus baking itu nimole. Memang nimole. Karena di Manado ini kita tahu dari dulu kita ada tahun 90 orang di Manado itu kerukunan beragama orang beribadah itu kuat. Orang Manado. Sekarang orang mati sekarang masih dapat tidur mau domba disco. Haleluya, domba disco. Kalau dulu nggak ada gitu. Sekarang aneh-aneh sekarang. Jadi saya lihat di dunia ini sadis. Saya mau di televisi minyak ini kemudian naik. Dia kemudian jadi 12.000 di pompa minyak. Ya paling harga beras juga naik. Paling 17.000 atau 16.000. Tambah susah lagi. Tapi kalau ada Tuhan terangkan Tuhan Yesus tetap diberkati. Mari kita buka Yeremia 17 ayat 7. Harus kita selalu mengandalkan Tuhan. Sekecil apapun hidup kita, kita harus lari kepada Tuhan. Jangan mentang-mentang potong kebanyakan doi, pada mau masuk gereja, kadang juga ke gereja, yang penting kita kau diberkati. Banyak orang pikiran begitu. Yang penting kita kesumbang perpuluhan di gereja. Perpuluhan itu cuma memberikan kepada siapa? Kepada rumah Tuhan dan didoakan. Mari kita buka Yeremia 17 ayat 7. John baca. Berapa John? 17 ayat 7. Berkatilah. Ya. Itu ayat itu harus teringat. Ikhlas. Kuat Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang Mengandalkan Tuhan. mengandalkan. Kau mengandalkan manusia, banyak ke apa? Kecewa. Kita pe om bupati, kita pe om wali kota, kita pe om gubernur, belum tentu dia mau tolong. Kita pe om kuntua, lurah, pala, itu belum tentu dia mau tolong. Tapi kalau Tuhan Yesus pasti dia bantu. Terima kasih Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Ada tuh pelayanan tuh, saya bersaksi sedikit, teman begini. Udah ada orang kan? Dan berdoa cuma ada ke Tuhan. Memang melayani itu seperti itu. Dia gelisah ke sana telepon. Ada di mana kan? Kamari Jo. Ada. Mohon maaf kita bukan masih sama batuan yang lain dah. Ada di mana? Tapi kita dia berdoa Tuhan. Terima kasih. Kalau ada 4 orang, 5 orang, itulah tolong pelayanan. Harus belajar dari situ. Saya lihat dari pendeta Yakob Nahwai, dia melayani itu dari nol. Kita belajar DP kunci sampai bagaimana dia dapat sampai 10.000 DP jemaat. Pertama dia melayani dari hal kecil dulu, rendah hati. Harus ada rendah hati. Dia tak kumpul 20 orang, 30 orang, 40 orang, sampai 10.000 jemaat di GBI Jakarta sana, GBI Masaron. Itu lebih kunci. Orang juga bisa begitu, tapi orang harus berlutut, berpuasa dan berdoa.
Kau suka menjadi hamba Tuhan yang, tapi jangan orang mencari jadi hamba Tuhan terkenal. Itu dari talenta masing-masing. Gitu. Jadi kita lihat, oh begitu dah. Dia orang dari Ambon, bawa koper kayu dulu, koper itu yang dulu-dulu, naik kapal kayu, turun di Jakarta, hidupnya cuma duduk-duduk di Monas, dan dia berjalan sampai di Petamburan, ketemu dengan Om Ho, pendiri Gereja Betel Indonesia. Karena Om Ho ini, Pak Senduk ini lihat anak ini dibakat dengan, pertama dia jadi pembantu dulu karena mencari makan. Tahu orang Ambon, kalau merantau itu apa saja kerja, jadi pengamen, jadi ya macam-macam, preman. Tapi saya juga orang Ambon, tapi bukan seperti itu. Bukan mau jadi preman. Tapi di sana dia duduk, dia dengan musik, dia menyanyi. Karena orang Ambon pesuara gagah. Om Seduk, dia ada bakatnya anak ini. Kamu suka sekolah Alkitab? Sebenarnya mau anak itu pintar, dia disekolahkan. Karena anak ini orang desa, tidak tahu apa-apa. Ini kau tahu orang desa tuh, dia pelajari semua sampai dia kuliah di Korea sampai sarjana. Beliau buka persekutuan, habis persekutuan sudah berapa orang, buka gereja, berkembang sampai sekarang ini. Itulah kunci Tuhan. Orang juga harus seperti itu, harus belajar kunci dulu dari nol dulu, jangan angka 9. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu visi gereja saya. Kita tidak mau pusing, mau angin ribut, mau topang apa itu, sampai berapa gembala situ harus tidak boleh rubah-rubah. Itu visi Yeremia 13:7. Itulah GB harapan yang saya pasang. Saya juga bersyukur dalam pelayanan ini banyak anak-anak kesian yang susah, anak-anak jalanan, tidur di emperan, di toko-toko, di Taman Ampal 5, pelabuhan. Saya kalau ada berkat sedikit, saya bilang Pak Joshua, Pak pakai motor, kalau dia nasi bungkus dong, kasih pada orang. Itu. Sekali Pak Tobi kalau mau foto, bilang sombong lagi. Mungkin kita orang kaya. Jadi dia kasih begitu, jangan doa terus aja untuk foto. Kan tuh dia bilang, kalau ada foto kan sombong. Kita doakan Tuhan. Mereka ini. Ternyata anak-anak semua ini anak-anak yang masih ada keluarga, tapi keluarganya saya biar disablem, narkoba, seks bebas, ya, hancur. Saya juga pernah bicara dengan dinas sosial, Ibu, karena di provinsi kita tanya, apakah dia ada perda, tapi orang bilang harus ada kartu keluarga. Aduh berat juga. Kalau ada kartu keluarga, gitu. Bawa di panti asuhan, bawa di panti werda, atau penampungan orang susah. Kalau di sini belum ada penampungan orang susah. Di Jakarta ada. Di sini kalau bilang orang susah, biar orang Manado gengsi sekali. Biar kau susah, bikin jadi orang kaya. Nah, tinggal di sini, kira lagi kita orang susah. Nah, itulah orang Manado. Jadi belajar dari hal kecil. Saya bersyukur masih ada, memang orang masih sehat-sehat semua, bisa berkuliah. Kemarin Pak Simon, sahabat baca Ibu Faber meninggal. Ibu Meti. Ibu Meti. Ibu Meti, karena kita kaget tuh, ibu itu bilang halus-halus tuh. Pas kita dari kantor wali kota, saya singgah membutur. Itu ibu kesiang, tapi dia dari Advent Kang. Apa? Iya. Bu Mehdi ya. Iya. Saya lihat dulu dia lincah-lincah, tidak pernah ada sakit ibu Iya. itu. Nah, itulah rencana Tuhan. Istri saya penyiaran anak ada 5, besok meninggal karena dia bilang gini, kita pindah ke panas. Orang ini tahu besok mau mati. Telah hari Minggu nih mau pergi rumah sakit. Jam 2 kau pucat, kau lain orang mau jadi pergi rumah sakit Auri. Sampai rumah sekali, karena kita lagi kesian. Dia bilang kau enak aja isap oksigen,
Coba sekian basap itu sudah kok enak. Oh ya mungkin orang makan jadi makan capcay. Habis makan capcay, Pak Uni itu berita TVRI, kaki di koi, mataku di atas. Di situ saya takut yang gitu. Aduh, siapa aku begini? Itulah rencana Tuhan. Sampai di rumah sakit, nggak sampai 1 jam meninggal. Saya sudah gelap mata saya bicara dengan pendeta Daniel Arung dalam Pak, kita kembali jadi anak Tuhan. Siapa Tuhan kita putus begitu? Kita mati di umur 50 atau umur 60, toh ini umur 33 aku meninggal. Kita Pak Daniel bilang, roh itu Tuhan punya toh. Tapi tulang dengan daging itu dunia punya, tapi roh itu jangan bikin kecewa Pak Tuhan. Itu semua tempat roh itu Tuhan punya. Kita pikir iya juga. Kita pernah baca tuh ayat itu. Itu di kalau ada orang mati itu di tempat di Yabes Kang, pada sana Kang. Ya, ruang sendiri. Tuhan ambil itu roh itu isi dia. Dan dia lagi tidur. Jangan berpikir tuh roh ada di kursi sini, Papa Simo ada dulu tuh hantu, ada dulu. Itu orang-orang itu yang karena itu ada tuh, aduh kasihan dia kedatang bawa wangi kan. Kenapa dia kedatang? Karena kita berpikir orang cuma dah lewat dah pakai parfum, kau bilang kenapa tuh kekek dah lewat. Itulah orang yang pasti percaya tahayul. Itu. Kenapa ada bunyi itu slop, pak puk. Kenapa dia kasih ada mandi di situ? Di mana? Di paling sebelah pohon. Orang mau kicil ketakut. Aduh, kali dia babu di pohon. Gitu. Banyak hal yang bikin orang takut. Gitu juga. Sini tapi anak lu nih. Dia ada babunya kan. Biasanya kalau itu kalau tengah malam jam 12, dia baca cuci muka. Kenapa dia dah cuci muka sana? Langsung, nah biar Jo. Yang kena kincing. Kau terus cepat kau segitu puru. Bapak kalau bilang ada tuh mama ada cuci muka. Kita bilang cuci muka, kincing Jo. Gitu foto antar. Biasanya mencoba foto jatuh di kamar tuh. Dia ada muka senyum. Kita tuh orang tuh kan bercanda lagi. Coba mata kemuai. Watak sana no. Udah iyo kan, doa lagi. Mampu tuh memang orang juga hati-hati jadi foto. Terdalam nama Tuhan Yesus. Ini foto ini lain. Jadi mau takut dia besar begini. Langsung kini kau bagi. Pajak langsung tahu dalam nama Tuhan Yesus. Yang kali dia bikin takut orang beriman. Dia kata dah senyum bagi kalau takut besar begini. Orang. Jadi kalau tadi lihat tuh foto-foto orang mati bayi ini, kalau jadi dia tahu ke bagi ini John. Oh kakak ini mau naik ini minta maaf. Dia bikin takut. Dia lihat. Karena kau bilang begitu karena kau ngopor John terus. Itulah manusia tidak ada iman. Itu bermacam-macam sekarang. Kasus sekarang sudah tahu tuh di Gorontalo, guru dengan apa? Siswa. Bukan dia ajar tuh siswa jadi baik, dia bikin halal tidak bagus. Itulah. Kok Pak Rambut Putih ke umur 60, anak sekolah masih 15. Ya ini tuh haleluya Ta'ala ini lebih jahat di dunia ini. Saya hobi sekali kriminal. Ada tuh DP Oma, orang injang-injang pernah jadi viral. Ya pukul dia injang-injang tuh DP Mama. Kok tua tuh Oma, kita begini. Oh Tuhan, ini cucu anak ini anak yang besar panganan, anak injang-injang DP Mama. Sampai tuh ibu bataria dapat dengar. Oh nanti kita berdoakan pangana. Dalam hati-hati. Orang tua itu emas. Ya, ini ada anak muda ini, ada 1, 2, Yosua lagi. Jangan bikin sakit hati tuh orang tua. Jangan. Kita anak sendiri, dia bikin sakit hati. Kita itu bilang kita kena balap. Dulu papa aja balapas tangan. Cuma sekarang papa cuma duduk memandang sebagai mau nilai sendiri, you know? Kita tidak sumpah mencilakan, enggak. Tapi non takut juga. Kalau orang tua kau menangis, kau berdoa, bukan berdoa sumpah, mudah-mudahan tapi anak diberkati Tuhan. Itu. Jaga tuh kadang-kadang orang juga jangan memanjakan. Kalau jam 7 malam, kau di rumah,
Jangan sampai jam 10, jam 12. Kita kali kalau kamu masuk jam 8, kita panggil tidur tuh. Mau bikin apa di jalan? Kali pengaruh nih, udah jam 10 jam, tambah ganti tuh, papa tidur. Tuanya bikin jahat. Jam 7 malam itu atau jam 8 aku di rumah tuh anak. Saya yang sampaikan kepada ketua lingkungan pas atau juga ketika kantor camat Mapanget. Dan bilang bagi papa-papa yang di sini ada 67 lingkungan. Kalau boleh kebina. Jangan kita makin minum tuh anak-anak. Mau coba ganti jadi pala mau jadi salah. Gitu. Kita kalau ada orang pala Jawa gitu, tak tahu banyak dalam perwali kan. Kalau pertama baik kita juga hargai pak anak. Bukan anak membina dan bikin rusak tuh anak-anak. Iya. Tambah Gitu. mengajak, tambah Gitu. mendorong. Iya. Tuh kita makan, ya. Bagaimana om pala jo? Orang sama-sama. Oh kita jangan berani bikin begitu. Kita kan, aku keras kita lapor karena Pak Wali Kota. Soalnya kalau Pak Camat di Pak Lurah, orang juga boleh mau. Ini kalau langsung Pak Wali. Seperti itu. Orang harus jaga tuh anak itu jam 7 malam di rumah. Dari keluarganya Gitu. Pertama keluarga. Jangan salahkan, oh ini anak ini. Nah, orang tua. Iya, Itu yang bikin rusak. orang tua. Dan terakhir Roma 12 ayat 4. Yang terakhir. Belajar tuh anak itu bina terus. Bina terus. Juan. Kalau dari belajar berdoa, belajar bernyanyi, itu harus belajar semua dari hal-hal kecil. Saya juga senang sekali dengan teman-teman ini, suka sekali dekat dengan Tuhan. Nanti orang cari waktu, cari hari apa, orang mau dapat Pak Wali Kota Manado. Memang berapa kali aku bilang Pak Prince, cuma habis dijanji. Orang cari kontrol kesan semua. Orang bicara langsung dengan beliau. Sudah? Coba ibu baca bu. Harus seperti itu. Tuhan harus dekat dengan Tuhan. Jangan Tuhan cuma duduk. Anak-anak kalau kita bikin apa kok Tuhan nak pelajari. Itu. Ya. Belajar hal kecil. Roma 12. 4 kan? Ya. Pak Pendeta Victor ya baca. Roma 12. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, Iya, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. iya. Orang berbeda-beda tugas melayani. Ada yang melayani dari hal gereja, melayani dalam penginjilan KKR, atau jadi gembala. Tapi orang satu tubuh Kristus. Jangan Pak Tobi kok gembala dia kebiasaan. Pasti mau kok pendeta dia bertanggung jawab. Enggak. Semua tubuh Kristus itu bersatu. Dan itu tubuh Kristus semua. 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 10 dah semua. Tubuh Kristus, nomor sama-sama. Jangan pilih dia kok Pak Victor pendeta kuat. Jadi Pak Tobi gembala lain orang pop si boleh orang bicara begitu. Satu semua rangkum bersama dan kita harus mencintai Tuhan sampai selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ibu doa, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.